berdebulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh aku. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki hari Minggu ketiga dalam masa Prapaskah. Kita semua tentu diundang untuk bersama-sama mengangkat hati, bersyukur dan memuji Allah atas segala berkat yang kita terima. Dan hari ini kita juga diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, sapaan Tuhan yang Allah ingin sampaikan kepada kita, yang bisa kita renungkan dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua untuk mendengarkan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Marilah kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombakkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini Injil yang sangat menarik yang bisa kita renungkan. Tetapi sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana bacaan dalam hari Minggu ini, khususnya untuk bacaan pertama dan bacaan kedua. Dalam bacaan pertama, kita akan mendengar dari kitab Keluaran di mana di Gunung Sinai Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Tentu kita sudah bisa mengerti apa yang terjadi di Gunung Sinai ketika Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Dan dalam bacaan kedua, dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa Paulus memberikan satu pesan bagi kita semua, bahwa kita diundang untuk mewartakan tentang Kristus yang tersalib. Kita diundang untuk memandang salib sebagai simbol cinta Allah kepada manusia, bahwa melalui salib Kristus menunjukkan hikmat
Allah yang sangat luar biasa, yaitu tentang cinta pada manusia. Dan hari ini pun melalui bacaan Injil dari Yohanes kita mendengar tentang bagaimana Yesus berbicara tentang bait Allah dan mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Dalam konteks ini ada dua hal penting yang ingin kita renungkan tentang bait Allah. Dalam paragraf pertama, Yesus berbicara bait Allah dalam konteks struktur bangunan. Tetapi dalam konteks kedua, Yesus berbicara bait Allah tentang dirinya sendiri, tentang hidup. Saudara-saudari, Injil hari ini sesungguhnya dimulai dengan peristiwa di mana hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan Yesus pergi ke bait Allah, dan tentu sebagai bagian dari umat Allah, ia ingin untuk hadir di sana untuk mempersiapkan dirinya dalam perayaan Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi adalah Paskah di mana bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan, memuji Allah atas pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan pada Injil ini kita mau melihat bahwa peristiwa ini mengarahkan pada Paskah Kristus ini. Jika Paskah orang Yahudi adalah Paskah di mana orang Yahudi bersyukur karena mereka mengalami pembebasan dari perbudakan orang Mesir, di mana Paskah Yesus juga akan senantiasa mengarahkan orang-orang pilihan. Ada satu perubahan juga, ada satu peralihan, yaitu dalam Paskah Kristus orang akan mengalami peralihan dari perbudakan dosa kepada menjadi hamba atau menjadi putra-putri Allah, dari hamba dosa kepada putra-putri Allah, dari perbudakan dosa kepada pembebasan ilahi dalam Allah. Dan apa yang terjadi di bait Allah? Yesus menemukan banyak orang berjualan, lalu Yesus mengusir mereka. Dalam konteks struktur bangunan, bait Allah adalah tempat untuk memuji dan memuliakan Allah. Tempat untuk umat datang berkumpul, mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Banyak orang datang berjualan. Dan tentu kalau kita melihat ada lembu, ada merpati, ada kambing dan domba. Apa yang terjadi kalau orang berjualan di bait Allah? Bait Allah menjadi kotor dan bau. Artinya bait Allah itu tidak layak itu digunakan untuk tempat pemujaan atau tempat puji-pujian kepada Allah. Yang berikut kita melihat ada pertukar uang. Saudara-saudara, bait Allah adalah tempat di mana manusia ingin bertransaksi cinta, bertransaksi iman, bukan tempat untuk transaksi uang. Itu ingat. Bait Allah adalah bukan tempat orang pun untuk mencari uang, bukan tempat orang untuk mencari keuntungan, mendapatkan profit dari apa yang ia jual. Bait Allah adalah tempat di mana manusia ingin melakukan satu transaksi yang berbeda, yaitu transaksi cinta. Ada ungkapan bahasa, ada ungkapan kata, ada ungkapan tubuh manusia, ada satu perbuatan manusia di mana setiap orang datang untuk bersuka cita, memuji Allah, untuk bersama-sama dengan jemaat yang lain, bergandengan tangan, mengangkat hati kepada Allah. Sehingga Yesus hari ini marah, yang mengusir orang-orang yang berjualan. Yang berikut, pada poin yang kedua kita mendengar bahwa bait Allah yang tadi dikotori oleh orang-orang yang datang berjualan, akhirnya harus keluar. Akhirnya mereka harus pergi, tetapi pergi dengan kemarahan. Saudara-saudari, bait Allah adalah tempat di mana orang mengalami sukacita. Orang di mana ada perjumpaan yang bahagia. Bait Allah bukan tempat di mana orang akan saling benci.
Makanya dalam bacaan pertama yang kita dengar, Allah memberikan Musa 10 perintah Allah. Dan bait Allah adalah tempat di mana kita mewujudkan 10 perintah Allah. Yaitu hukum kasih, cinta kepada Bapa dan cinta kepada sesama. Bait Allah tempat di mana kita datang untuk menerima kehendak Allah dalam hidup kita dan menjalankan kehendak Allah dalam membangun kerajaan. Saudara-saudari, poin yang ketiga, kita berbicara tentang bagaimana ketika Yesus berbicara tentang tubuhnya sendiri. Di sini ada satu peralihan, saudara-saudari. Peralihan di mana pada poin pertama, bait Allah adalah menjadi tempat sumber tujuan umat Israel untuk datang memuji Allah. Tetapi ada satu peralihan di sini ketika berbicara tentang tubuhnya sendiri. Di sini bukan bait Allah atau struktur bangunan lagi menjadi tempat tujuan orang untuk datang memuji. Tetapi yang paling penting adalah Allah itu sendiri menjadi bait Allah. Ada satu peralihan dari di mana bangsa Israel pergi memuji Allah di bait Allah. Ada satu peralihan di mana tubuh Yesus atau Yesus sendiri menjadi bait Allah. Sumber dari tujuan manusia sekarang ada dalam diri Yesus sebagai kepala gereja, dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Di sini Yesus tidak berbicara lagi tentang struktur bangunan, tapi ia berbicara tentang dirinya, bahwa tubuhnya adalah bait, di mana tempat manusia datang, tempat manusia untuk berserah diri. Yesus adalah Allah, di mana tempat manusia menjadi pengantara dengan Allah. Apa yang bisa kita petik di sini? Bahwa kita adalah umat Allah dan tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Bait Allah di mana tempat Allah juga ingin datang untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Ia ingin menyampaikan pesan dan cinta Bapa bagi kita, dan ia ingin tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, konteks bait Allah bagi diri kita sendiri, tubuh kita, raga kita, adalah hal yang sama yang kita dengar pada para kerabat. Oh, Yesus tidak ingin tubuh kita yang telah menjadi bait Allah dipenuhi dengan kambing domba di dalam hati, di dalam jiwa. Allah tidak menginginkan ada kotoran-kotoran yang bau di dalam diri kita yang membuat Allah tidak layak. Dan ini yang disebut dosa. Allah ingin menemukan tempat yang kudus di dalam diri, sehingga Allah yang datang dalam kehidupan kita mengingatkan kita bahwa dalam masa prapaskah ini, singkirkanlah kambing, domba, merpati, dan segala hal-hal duniawi yang membebani manusia untuk bersatu dengan Allah. Singkirkanlah hal-hal yang membuat manusia susah untuk datang kepada Allah. Singkirkan hal-hal di dunia ini yang ada dalam diri kita, yang menghalangi setiap orang untuk berjumpa dengan Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, Yesus hari ini berbicara, oh, kita semua adalah bait Allah itu, tempat di mana Allah ingin datang, tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, siapkanlah bait kita yang kudus, agar Allah yang datang untuk membawa keselamatan menemukan tempat yang pantas dan layak untuk Allah tinggal. Saudara-saudara, marilah di dalam masa prapaskah kita menemukan kembali cinta Allah di dalam diri dengan satu semangat perubahan, pembaharuan diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan membiarkan jiwa, raga, pikiran, hati kita menjadi tempat di mana Allah menemukan kekudusan dan kita menjadi sumber kekudusan bagi sesama. Kita menjadi sumber cinta sejati Allah bagi sesama. Kita adalah menjadi sumber berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua di dalam masa prapaskah ini, dan semoga pada hari Minggu ketiga masa prapaskah kita semua akan semakin diperbaharui oleh cinta Allah, dan semoga kita semakin dekat
dengan perayaan Paskah menemukan kebahagiaan dan sukacita karena Allah dapat membawa sukacita ilahi dan kekudusan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.